Ya, untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini, yang harusnya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah sekali ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kemudian Ibu ingin menanyakan siapa yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Siapa? Adinda kenapa? Sakit. Nah, kita doakan Adinda mudah-mudahan cepat sembuh biar nanti pertemuan selanjutnya dia bisa berkumpul kembali dengan kita ya. Terus siapa lagi? Alfia kenapa? Alfa. Wah, mudah-mudahan kita juga doakan ya. Mudah-mudahan dia tidak malas lagi nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Dinda, ada Livia. Mungkin karena PJJ ya, karena PJJ ini kita menjadi agak kurang bersemangat dalam belajar. Tetapi mau tidak mau kita harus belajar, ya enggak? Karena siapa lagi? Kalau misalnya kita nanti malas, kita tidak bisa mengalahkan rasa malas kita, nanti masa depan kita tidak akan cerah. Jadi mau tidak mau kita harus tetap semangat. Gitu ya. Ada yang masih semangat? Masih semangat? Ini suaranya keras sekali Ibu ya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya, Ibu tadi sudah melihat semangat kalian untuk belajar. Tetapi Ibu masih penasaran ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Oke, karena itu Ibu sudah menyiapkan beberapa pilihan warna buat kalian ya. Nanti kalian mengambil kertas warna ini sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Perasaan kalian hari ini tidak hanya terhadap mata pelajaran guru ya, tetapi keseluruhan dari pagi sampai sekarang ini, gitu ya. Nah, nanti Ibu minta satu-satu dari kalian untuk mengambil sesuai dengan apa yang ada di hati kalian masing-masing. Untuk warna hitam, warna hitam ini adalah warna depresi. Kalian depresi. Terus warna hijau itu adalah rasa damai. Mungkin kalian hari ini sedang merasa damai ya, nyaman, anteng, orang panas ya, itu bisa. Kemudian warna biru itu adalah sedih. Ya, kalau kalian sedang sedih, kalian mengambil warna biru. Kemudian merah berarti kalian sedang marah. Dan yang kuning adalah yang ceria, gitu ya. Mestinya setiap dari kalian kan memiliki rasa yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi keseluruhan dari tadi pagi, perasaan kalian dari bangun tidur sampai sekarang, sampai nanti mungkin mau pulang sekolah. Oke? Ibu minta silahkan mengambil satu-satu urutannya dari bahannya ke sini. Nah, kalian sudah mengambil semua kertas warnanya, coba silahkan ditunjukkan. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Untuk ada yang merah atau hitam ya. Kalau merah marah, hitam itu depresi, segala darurat ya. Nah, Ibu ingin tahu ya, mungkin Ibu akan meminta dari salah satu atau salah dua dari kalian untuk mengungkapkan dari perasaan kalian. Misalnya Ibu minta Dinafa. Nah, warnanya apa? Kuning. Wah, ceria. Kira-kira apa yang membuat Dinafa ceria ini? Saya bahagia hari ini bisa bertemu dengan Yayan dan teman-teman sekalian. Ya tadi ya, kata Dinafa itu dia ceria karena bisa kembali lagi bertemu dengan guru baru juga ya. Dia senang melihatnya, kemudian bisa berkumpul lagi dan bisa belajar bersama-sama lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus bertatap muka biar kalian selalu ceria. Kemudian tadi Ibu melihat ada yang warna biru. Nah, coba Mas Yapi memilih warna biru ya. Tadi warna biru menandakan apa? Sedih. Waduh, kok sedih ya? Kenapa Mas Yapi? Coba jelaskan kenapa bisa hari ini sedang sedih Mas Yapi. Ya mungkin karena memang tadi sudah diberitahu nilai tes tengah semester
dan hasilnya kurang memuaskan, jadi saya merasa sedih hari ini. Mas Yapi tadi merasa sedih ya karena tadi nilainya kurang memuaskan ya, tetapi jangan khawatir ya. Tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan ini salah satunya jalan kita dalam bertatap muka ini agar nilai kita menjadi lebih baik. Itu ya Mas Yapi ya, jangan sedih, jangan terpuruk, apalagi depresi ya. Tenang saja, nanti Mas Yapi akan meningkat lagi nilainya. Dan juga buat teman-teman semuanya jangan sedih meskipun kalian baru menerima pembayaran lepas dan nilainya tuh turun. Tetap semangat untuk belajar. Gitu ya. Oke. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nanti nilai kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional, ya kan? Kemarin kita sudah membahas mengenai apa? APBN dan APBD. Ada nggak hubungannya antara kerjasama internasional dengan APBN ataupun APBD? Ada. Oke, itu siapa yang mau jawab? Oke, hanya. Dengan adanya kerjasama, kita bisa melakukan hubungan internasional. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Hana ya. Dengan adanya kerjasama internasional, kita bisa menjalin hubungan internasional. Dengan kita menjalin hubungan internasional, kita akan mempermudah jalan negara tersebut untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Bisa melalui perdagangan, ya, bisa melalui pariwisata, otomatis yang akan menambah pendapatan nasional. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pengetahuan kita akan mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Kemudian dari kompetensi dasar keterampilan yang ingin kita capai, yaitu menyajikan bentuk dan kerjasama ekonomi internasional. Melalui ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Itu tujuannya ya. Jadi kalian nanti diharapkan oleh Ibu kalian dapat untuk bekerja sama. Nah, alur kegiatannya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemarin sebelum kita pertemuan hari ini Ibu sudah membagi kelompoknya, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, nanti kelompok 1 dan 2 itu melakukan kegiatan tentang pengertian kerjasama dan manfaat ekonomi internasional. Kemudian kelompok 3 dan 4 ditugaskan untuk melakukan kajian tentang bentuk-bentuk dan lembaga kerjasama internasional. Itu tugas kalian untuk hari ini berdiskusi. Tetapi sebelumnya Ibu ingin tahu ya, sebenarnya dari hati kalian itu apa sih yang ingin kalian peroleh dari materi-materi atau dari materi kerjasama internasional yang ingin kalian pelajari? Siapa yang mau mengungkapkan, Cuk? Menjelaskan pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Oke, Mas Girinda ingin tahu mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Itu dari Mas Girinda ya. Tentunya yang lain juga akan tahu lagi yang lain selain dari pengertian. Mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan? Apa sih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Oke, bagus sekali. Ada yang ingin tahu apa itu pengertiannya? Ada yang ingin tahu apa itu bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya? Nah, makanya itu yang nanti akan menjadi tugas kalian masing-masing. Tadi dari kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagi. Nanti kalian berkelompok ya, kemudian kalian berdiskusi, kemudian nanti kalian akan presentasi. Begitu ya? Oke? Siap? Siap. Oke. Tapi sebelum kalian berkelompok, nah biasanya kan kalian kalau mendapatkan tugas banyak gitu ya, pusing nggak? Jenuh nggak? Kesel? Emosi? Pengen gubrak meja? Wah,
ya itu nanti hasilnya tidak baik. Tetapi apa yang ibu lakukan? Ibu berhenti dulu. Nah, ibu meditasi dulu, menenangkan diri terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara menenangkannya, ibu akan kasih tunjuk videonya. Nanti kalian bisa melihat. Setelah melihat, nanti kalian praktekkan. Begitu ya? Oke? Oke, siap. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Dan menuju ke kelompok masing-masing. Tadi kelompok 1 di sebelah mana? Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu ya? Oke, silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Untuk tanda warna itu masih dipegang dulu, nanti bisa ditunjuk. Tunggu sini. Ya, Ibu mengingatkan kembali tadi untuk tugas kelompok 1 dan 2 itu adalah melakukan kajian tentang pengertian kerjasama dan manfaat ekonomi internasional. Kemudian kelompok 3 dan 4 melakukan kajian tentang bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Silahkan nanti kalian diskusikan, kalian boleh mencari dari sumber sesuai dengan minat kelompok kalian masing-masing. Bisa dari YouTube atau video ya, bisa dari buku, bisa dari LKS ataupun bisa dari koran. Gitu ya. Ibu beri waktu 30 menit ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi, silahkan. Nah, nanti pengumpulan tugasnya nanti kalian membuat sesuai dengan minat kalian ingin membuat dalam bentuk apa? Bisa PowerPoint, bisa bentuk video, bisa bentuk mind map atau peta konsep, bisa atau dalam bentuk infografis atau poster. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan dulu. Setelah presentasi baru dikumpulkan. Berarti Ibu beri waktu 30 menit ya untuk berdiskusi. Nanti yang presentasi secara acak, Ibu tunjuk secara acak. Nah, kalau satu presentasi yang lain menyimak dan nanti ada yang bertanya. Jelas? Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Paham? Silahkan dikerjakan.
Ada yang pura-pura jelasin. Jadi gini. Tangannya digerakin, Kin. Oke, 1. Yang bagus yang ada warna-warninya, ya. Atau misalnya infografis itu yang seperti apa, Bu? Infografis itu berarti dalam bentuk poster. Ada bentuk poster ya? Ya maksudnya, misal kalian membuat pengertian kerjasama adalah kayak gitu, ada pokoknya sedikit ada gambarnya, kayak gitu. Paham ya? Oke. Nah sekarang ibu minta dari kelompok kalian masing-masing ada yang membuat dalam bentuk mind map, peta konsep, apa kelompok ya. Ada yang membuat dalam bentuk PPT kalian sudah tahu jelas ya. Kemudian ada yang membuat dalam bentuk video. Video berarti nanti kalian presentasi sendiri. Kalau misalnya pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah ini kayak gitu kan, misalnya kayak gitu, tapi di video sendiri. Terus yang terakhir dalam bentuk infografis atau poster. Ada kesulitan nggak? Belum ada, Bu. Belum aja ya. Kenapa? Iya, karena di sini. Nggak kesulitan? Nggak ada. Nggak kesulitan nggak? Coba mungkin cuma yang terlalu banyak. Terlalu banyak, Bu. Atau dibacakan aja gitu. Ya nanti itu aja karena apa namanya diringkas saja gitu ya pas nanti pada saat matchnya. Kalau di foto dulu dari dipresentasikan belum perlu di foto dulu pakai Jadi maksudnya gimana dalam tayangan itu? Kitanya tetap di video, Ya, waktu sudah 30 menit ya. Nah, berarti waktunya kalian untuk presentasi. Tadi sudah diambil secara acak untuk lintingan ya kayak arisan. Yang maju adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Berarti dari kelompok 1 dulu untuk presentasi, nanti kelompok 2, 3, dan 4 bisa bertanya apabila masih ada yang belum dipahami. Monggo silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, pengertian dan manfaat ekonomi internasional. Nama saya Tina Pasabina dari kelompok 1. Nama saya Dewi Wulandari dari kelompok 1. Nama saya Dinda Sipadila dari kelompok 1. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi internasional hubungan suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tersebut dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dari kami, ada yang mau ditanyakan? Tidak, saya. Sebutkan manfaat yang diperoleh dari kerjasama ekonomi nasional bagi perekonomian Indonesia. Sebutkan manfaat yang diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia. Sebutkan manfaat yang diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia. 1. Memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Dari kelompok ini akan memberi. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah 1. Memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia dalam dunia internasional. 2. Negara dapat mengimpor barang-barang yang jika diproduksi sendiri akan lebih mahal. 3. Membebaskan bangsa-bangsa dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. 4. Membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. 5. Membuka lapangan kerja. Dari kelompok 1 sekian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya sudah memberanikan diri untuk presentasi. Kemudian selanjutnya presentasi yang kedua dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nanti kelompok yang lain diminta. Yuk. Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bentuk dan apa tadi? Bentuk dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yafi Wildanil Asdiko dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Abdi Fatul Aziz dari kelompok 4. Dan saya Alifana, nama saya dari kelompok 4. Ya, langsung saja ke materinya. Langsung dibacakan oleh Ina. Silakan, Ina. IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1975. Telah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk mengangkat kembali moneter internasional yang meliputi pertentangan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberikan sarana kesetaraan inflasi dan sebagainya. Tujuan berdirinya IMF diantaranya sebagai berikut: A. Membantu negara-negara anggota untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran luar
Silakan, ada yang mau bertanya? Lembaga atau organisasi kerjasama ekonomi internasional di bawah PBBB. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari di sini saya mewakili dari kelompok 4 akan menjawab tentang apa yang lembaga-lembaga kerjasama internasional di bawah PBB yang ditanyakan oleh kelompok 3 tadi. 1. WTO World Trade Organization. 2. FAO Food and Agricultural Organization. ILO International Labour Organization. IFC International Finance Corporation, dan yang IMF International Monetary Fund. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat orang yang sudah presentasi. Ya, tadi sudah presentasi untuk kelompok 1 dan 4 karena perwakilan ya sesuai dengan durasi waktu. Kemudian dari presentasi tadi yang sudah mewakili materi-materi tadi, siapa yang mau menyimpulkan di antara kalian? Oke, Mbak Hana. Apa kesimpulan materi hari ini? Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan dan dapat melibatkan 2 negara saja maupun lebih. Yang kedua, ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, antara lain yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga kerjasama multilateral, yang keempat kerjasama ekonomi antarregional, yang kelima kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Ya, bagus sekali tadi ya kesimpulan dari Mbak Hana, ada pengertian kerjasama ekonomi internasional, juga ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu dari regional, multilateral. Kemudian juga ada lembaga ekonomi internasional ya, ada contohnya UNDP, ada ILO, ada apa lagi? FAO ya, ada IFC, ada apa lagi? IMF dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya, yang mempelajarinya, dan lebih bermanfaat lagi. Kemudian setelah kalian mempelajari materi hari ini, Ibu ingin tahu perasaan kalian bagaimana saat ini yang sedang kalian rasakan. Tambah bingung kah? Tambah stres kah? Jangan dong ya. Siapa yang mau mengungkapkan ya? Ajeng? Ya, Yapi, Mas Yapi, gimana Mas perasaannya? Ya, dari awalnya saya merasa sedih karena melihat nilai saya yang kurang memuaskan. Saya Bu. Ya, dari yang saya awalnya sedih karena melihat nilai saya yang kurang memuaskan, terus sekarang sudah tatap muka bersama Bu Yayat dan pelajarannya, materinya juga langsung masuk ke otak saya. Ya, saya sekarang merasa senang. Ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Yang perempuan coba. Nah, perempuan yang lain. Yuk. Gimana perasaannya? Rasanya jadi senang karena udah tahu apa pengertian dari kerjasama ekonomi internasional yang tadinya nggak paham, sekarang jadi lebih paham. Terima kasih ya untuk pengungkapan rasa kalian ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Dan sebelum Ibu menutup materi ini, tadi Ibu sudah